Kita membaca Bhagavad Gita bab 2 sloka 31. Swadharmam api cawekshe na vikampitum arhasi dharmyadhi yudhat shreyonyat kshatriyasya na vidyate. Setelah menyadari kewajiban sucimu sebagai seorang ksatria, maka engkau hendaknya jangan menjadi tergoyahkan. Sesungguhnya bagi seorang ksatria tidak ada kewajiban yang lebih tinggi daripada kewajiban bertempur di jalan dharma. Ini adalah nasihat Sri Krishna kepada Arjuna, mengingatkan Arjuna kewajibannya sebagai seorang ksatria, mengingatkan Arjuna bahwa dia adalah seorang ksatria. Yang sebelumnya Arjuna mengeluh dalam satu bab pertama itu Arjuna mengeluh, bersedih. Terus Krishna mengingatkan Arjuna bahwa Arjuna itu tidak boleh bersedih karena apa? Karena dia ksatria, karena dia tentara, karena dia jenderal perang. Dia sudah menyanggupi perang. Dia sudah berada di medan perang. Yang sebentar lagi gong dibunyikan untuk perang. Artinya sebentar lagi perangnya mulai. Nah justru di detik-detik terakhir itu Arjuna tidak ingin bertempur. Nah itu diingatkan di sini oleh Krishna, Arjuna, swadharmam api caweksha na vikampitum arhasi, swadharmam api caweksha. Pahamilah swadharmamu, bahwa kamu seorang ksatria, kamu jenderal perang. Na vikampitum arhasi, engkau tidak boleh tergoyahkan. Karena agamamu adalah bertempur, mempertahankan kebenaran, menegakkan kebenaran. Itu agamamu. Agama seorang ksatria itu adalah bertempur, mempertahankan kebenaran. Bukan bertempur merusak kebenaran. Kalau zaman sekarang pertempuran itu sudah tidak terdefinisikan lagi. Jadi kalau zaman dahulu bertempur itu rakyat biasa tidak terpengaruh sama sekali. Hanya ksatria yang berperang. Kalah menang itu para tentara yang menentukan. Tentara kalah artinya dia menyerah. Jadi rakyat tidak ada yang terkena imbas perang. Jadi Krishna mengatakan na vikampitum arhasi, engkau hendaknya jangan tergoyahkan. Nah, dalam swadharma atau dalam kewajiban sendiri kita, dalam kewajiban masing-masing kita menjalankan dengan baik. Seperti pertempuran zaman dulu itu rakyat biasa tidak terpengaruh. Hanya ksatria yang bertempur. Ksatria artinya yang menutupi luka. Luka-luka di masyarakat, kejahatan, ya, yang gitu-gitu ditutupi oleh seorang ksatria, artinya yang lemah dibela. Yang luka ditutupi, diobati, disembuhkan. Jadi yang lemah, yang tertindas itu dijaga oleh para ksatria. Jadi zaman dulu itu banyak kita bisa belajar
segalanya. Khususnya di sini kita sedang bicara tentang swadharma seorang ksatria. Swadharma atau kewajiban seorang tentara, seorang army, seorang jenderal perang. Yaitu dia harus bertempur dan tidak boleh tergoyahkan. Karena dharmya di yudha sriyunyat na widyate kshatriyasya. Jadi selain bertempur, tidak ada kewajiban seorang ksatria yang lebih lagi. Ksatria zaman dulu itu tidak campur banyak tentang yang lain-lain. Misalnya tentang agama, ksatria tidak banyak campur. Paling kalau ada pendeta tertindas, upacara-upacara, ada yang mengganggu, nah di sana ksatria turun menegakkan, menjaga para brahmana. Kalau zaman-zaman sekarang ini ksatria atau presiden atau legislatif atau yang memerintah justru yang menentukan agama. Justru dicampuri agama. Jadi ksatria itu hanya tugasnya menjaga keamanan, kedamaian, atau kalau ada yang tertindas dibantu. Bukan yang tertindas lebih ditindas lagi. Contoh dari seorang ksatria yang baik itu kita bisa belajar dari Sri Rama. Dari Sri Rama kita bisa belajar banyak. Mau menjadi apapun, menjadi seorang ayah, menjadi seorang suami, menjadi seorang anak yang teladan, itu bisa belajar dari Sri Rama. Sebagai seorang ksatria pun Sri Rama itu penuh tata cara. Sebenarnya Sri Rama itu bisa menghancurkan sekaligus ya. Kekuatan Sri Rama itu tidak ada yang menahan, tidak ada yang mampu menahan. Kalau sendiri pun Sri Rama mampu menghabiskan segala. Sri Rama tidak perlu lagi bantuan-bantuan apa. Tapi waktu perang itu Sri Rama ternyata memilih pasukan monyet, ya, bukan pasukan Ayodhya, bukan pasukan kerajaannya yang diambil, tapi monyet. Mungkin kita bisa belajar di sini ya, bahwa orang-orang dekat kita itu bisa nikung kita. Tapi yang namanya monyet itu asal kita sayangi, setia dia. Binatang banyak yang setia. Kadang-kadang kita bisa belajar itu ya. Jadi Rama itu sangat memakai tata cara. Walaupun bisa langsung menyerang dan ada alasan sudah langsung menyerang, tapi Sri Rama tidak seperti itu. Sri Rama mengirimkan utusan dulu. Dan yang dikirim itu sudah ditimbang-timbang dengan baik siapa yang perlu dikirim. Yang pertama utusan itu dutanya adalah Hanuman. Kenapa Hanuman? Dan seterusnya kita bisa lihat. Nah, yang kedua, Rama masih tetap mengirimkan utusan. Yang pertama Hanuman utusan sebagai mencari tahu dulu Dewi Sita di mana. Nah, berikutnya setelah diketahui, Rama mengirimkan lagi utusan. Terus di sabhanya itu semuanya menunjuk Hanuman karena sudah diketahui kesaktiannya Hanuman kan, sudah terbukti, bahkan membakar Lengka, membakar istana Lengka. Jadi semuanya menunjuk Hanuman lagi. Tapi Sri Rama sangat jeli. Sri Rama itu pemimpin yang jeli, diplomat ulung, pemimpin
Kalau zaman sekarang itu ya presiden atau perdana menteri, tetapi waktu itu raja yang sangat ahli ilmu perang, sangat ahli ilmu diplomasi dan menghargai tata cara perang. Akhirnya Rama mengatakan enggak. Kalau Hanuman kita kirim, Rawana dan seluruh rakyat Lanka sudah tahu Hanuman yang sakti, sudah berhasil nyata mengobrak-abrik Lanka. Kalau itu kita kirim lagi, Rawana akan berpendapat, yang lain-lain di sana akan berpendapat, Rama hanya punya satu orang sakti, satu anak buahnya yang sakti, tidak ada lagi, makanya dikirim lagi. Nah, maka Rama memilih Anggada, putranya dari Bali atau Subali yang terkenal sakti. Nah, kalau terkenal sakti, kenapa tidak pertama dikirim? Kenapa Anggada tidak pertama dikirim? Kenapa Hanuman? Karena ada cerita waktu Anggada belajar di sekolah, di Gurukula. Waktu itu anaknya Rawana, sang Aksaya Kumar, juga sekolah bersama di sana, bersama Anggada. Anggada karena sakti ya, biasanya anak-anak cerdas, anak kuat, anak yang ada karisma gitu. Biasanya mereka susah menahan dirinya. Artinya waktu kecil pasti nakal-nakal. Kalau saya tanya pasti semua bilang nakal waktu kecil ya. Karena semua mau mengaku hebat. Jadi waktu kecil Anggada nakal. Nah, setiap ketemu Aksaya Kumar ditampar dia. Begitu ditampar, Aksaya Kumar langsung roboh, pingsan. Setelah sekian menit sadar lagi. Besoknya ketemu lagi ditampar. Nakal Anggada, pingsan lagi. Nah, setiap hari begitu. Dan karena terlalu sering melapor, akhirnya gurunya marah. Dipanggil Anggada. Anggada, kalau sekali lagi kamu menampar Aksaya Kumar, kamu akan mati terbakar detik itu. Akhirnya Anggada tidak berani lagi. Malah dia takut melihat Aksaya Kumar, melihat putra Rawana, takut dia. Karena dia berpikir tidak akan tahan tangannya nampar. Kan kalau nampar dia pasti akan mati. Walaupun sakti tapi kutukan gurunya bahaya. Nah, itu alasannya Anggada bukan yang pertama dikirim ke Lanka, karena kalau Anggada dikirim ke Lanka sebagai utusan, maka Rawana tahu itu. Rawana akan ngirim si Aksaya Kumar. Jelas Anggada tidak akan kembali. Akan terbakar menjadi abu di sana. Nah, akhirnya kedua dikirim ya, utusan kedua dikirim. Karena Aksaya Kumar sudah mati, sudah dibunuh oleh Hanuman. Jadi Hanuman juga tahu. Hanuman juga tahu bahwa kalau Aksaya Kumar ini masih hidup, Anggada tidak akan bisa ke Lanka. Jadi akan kekurangan tenaga super hebat. Makanya itu alasannya juga Hanuman membunuh Aksaya Kumar. Hanuman itu bisa melihat yang kemarin, yang sudah lewat, yang akan datang bisa dilihat oleh Hanuman. Itu Hanuman tahu, makanya Aksaya Kumar dibunuh. Ini Anggada yang bisa ke Lanka. Dan seperti Hanuman juga sebelum balik dari Lanka membuat acara yang menghebohkan.
Demikian juga Anggada. Anggada menasehati Rawana. Rawana, kembalikan itu Dewi Sita. Kalau tidak kamu hancur. Dan seterusnya dikasih nasihat. Tapi Rawananya justru tambah marah. Akhirnya Anggada nantang. Baiklah, kalau kamu ingin melawan Rama, jangan Rama dulu. Satu aja tentaranya. Kamu lihat. Kalau ada di antara kalian ini, di antara orang-orang sakti di sini ini bisa ngangkat kaki saya, boleh dah Dewi Sita diambil. Gitu dia nantang. Jadi lalu ditancapkan satu kakinya di tanah. Semua kesatria Lengkanya satu persatu mencoba ngangkat kaki Anggada. Tidak ada yang berhasil. Ada kesatria namanya Dendi juga ya. Coba dia juga. Enggak, salah ya. Semua mencobanya tidak berhasil. Termasuk Meghanada. Tidak ada yang berhasil mengangkat kaki Anggada. Bisa kita lihat ya kesaktiannya itu ya. Akhirnya Rawana kesal, marah dia. Turun Rawana dari singgasananya, dari kursinya. Kursi rajanya. Turun dia mau mengangkat kakinya Anggada. Anggada sebelum disentuh kakinya oleh Rawana, kakinya diangkat. Bukan kakiku, kakinya Rama kamu harus sentuh. Minta maaf. Kan kembalikan Dewi Sita. Malu Rawana terus kembali ke tempat duduknya. Akhirnya Anggada balik ke Sri Rama, melaporkan segalanya. Selesai melaporkan, dengan bangga dia jalan gagah gitu ke kemahnya. Nah, di kemahnya cerita-cerita dengan kawan-kawannya. Nah, salah satu kawannya nyeletuk, kamu kok berani gitu? Kamu bilang kalau ada yang bisa ngangkat kakimu, boleh dah ambil Dewi Sita. Gimana kalau mereka ada yang bisa ngangkat kakimu? Udah itu kalau yang pusing-pusing gitu itu kan Sri Rama punya urusan. Aku hanya nantang. Kalau ada yang pusing-pusing itu Sri Rama yang punya urusan. Tapi itu juga keyakinan seorang abdi Tuhan ya. Dia tidak bergeming dari keyakinannya pada Tuhan. Tuhan pasti menyelesaikan segala kesulitannya. Tinggal dia melangkah atas nama Tuhan. Jadi melakukan sesuatu di jalan Tuhan. Maka Tuhan akan menjaga. Itu keyakinan ajak seperti itu diperlihatkan oleh Anggada. Jadi seperti itu ya. Kalau orang berada pada swadharma, swadharma itu artinya kewajiban sendiri. Siapa kita? Kalau kita anak, swadharma kita sebagai anak, kewajiban kita sebagai anak apa? Kalau kita siswa, mahasiswa, kewajiban swadharma kita apa? Jadi kalau orang mempertahankan swadharmanya, maka dia akan mencapai keberhasilan. Mungkin segitu dulu ya. Rahayu.